Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, alhamdulillah ketemu lagi dalam acara tausiah harian pada sore hari ini. Marilah kita bersama-sama menghaturkan, memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua berupa rahmat, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan segala yang kita nikmati di dunia ini dan kemudahan karena nikmat dari Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mewariskan kepada kita semua berupa dua hal, yaitu Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita dalam rangka mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, sore hari ini marilah kita bersama-sama membahas, mengkaji tentang bekal kita di dunia dan di akhirat menurut Al-Quran. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Surat Al-Mulk ayat 15, yang artinya walladzi, dialah Allah menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah dari sebagian rizki yang diberikan oleh Allah, dan hanya kepadanya lah kamu akan kembali. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, ini adalah perintah Allah. Kita hidup di bumi, fil ard, adalah wajib berikhtiar mencari rizki Allah, karena bumi sudah dimudahkan oleh Allah untuk kita. Kita wajib berikhtiar kemanapun di bumi ini kita jelajahi. Kita tuju untuk mencari harta benda, untuk mencari rizki. Mari kita menjemput rizki, karena Allah akan memberikan rizki bagi orang-orang yang mencarinya. Rasulullah juga bersabda, seandainya kalian bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa, maka Allah akan memberikan rizki sebagaimana Allah memberikan rizki pada burung-burung. Burung-burung itu
Diumpamakan burung karena burung itu setiap pagi berkeliaran di muka bumi pagi hari dalam keadaan perut kosong, dan pasti di sore hari dia akan kembali ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Kita wajib meniru burung. Di pagi-pagi marilah kita berterbangan di muka bumi ini untuk mencari rezeki Allah. Tetapi mencari rezeki itu harus didasarkan dengan takwa. Kita harus bertawakal kepada Allah untuk mencari rezeki. Karena bagaimanapun kita berupaya memenuhi kebutuhan hidup di dunia ini tanpa didasari dengan takwa, insya Allah tidak akan barokah. Oleh itu, marilah kita didasari mencari rezeki itu dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah juga berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan memudahkan segala urusan kita di dunia dan di akhirat, dan akan memberikan solusi terhadap masalah-masalah yang dihadapi, dan akan memberikan rezeki dari mana yang tidak kita perhitungkan. Oleh karena itu pentingnya kita bertakwa dalam segala hal untuk mencari kehidupan di dunia, agar bahagia di dunia untuk mencari nafkah. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, selain kita mencari rizki untuk kepentingan dunia, jangan lupa akhirat. Jadi kita harus mencari bekal untuk akhirat kita, karena akhirat ini adalah tempat kita yang lebih lama, jauh dan lebih kekal, tidak sementara seperti di dunia ini. Allah memerintahkan kita semua mencari bekal di akhirat, tidak sama dengan memerintahkan kita mencari bekal di dunia. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'at ayat 9, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa darul baik. Kalau Allah memerintahkan kita mencari bekal untuk akhirat adalah dengan fas'au ila dzikrillah. Jadi bergegaslah, berjalan cepatlah kamu mengingat Allah. Jadi kita diperintahkan tidak berjalan, tapi harus bergegas, berjalan dengan cepat untuk mengingat Allah. Dan tinggalkanlah jual beli, karena yang demikian itu adalah lebih baik jika engkau mengetahui. Jadi untuk bekal kita menuju akhirat, kita tidak boleh santai, kita harus bersegera untuk mencari bekal. Bersegera zikrullah, mengingat Allah di hari Jumat. Kalau ada seruan sholat Jumat, kita harus segera melaksanakan sholat Jumat. Kita mengingat Allah dengan mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat Jumat, kita tinggalkan jual beli. Ayat tersebut adalah memerintahkan kepada kita agar kita selalu mengingat Allah dengan keadaan yang segera, karena urusan akhirat yang diperintahkan itu adalah lebih utama, jadi lebih baik dan lebih kekal. Apabila seorang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, akan merugi yang sebenar-benarnya, walaupun ia mengira itu akan mendapat keuntungannya.
Allah juga berfirman di ayat yang lain di surat An-Nahl ayat 96, ma indakum yantadu wa ma indallahi baq. Apa yang di sisimu akan lenyap, jadi tidak akan kekal, tetapi apa yang kau usahakan menurut Allah adalah akan kekal. Wa ma indallahi baq. Jadi apa yang di sisi Allah adalah kekal. Mirsa podcastmu yang dirahmati Allah, ada 4 pesan Rasulullah kepada kita semua, yaitu yang pertama, perbaikilah kapalmu karena lautan itu dalam. Di sini yang disebut kapalmu ini adalah ibadahmu. Dalam ibadah kita setiap hari harus kita perbaiki. Jangan sama kemarin dengan sekarang ibadah kita. Marilah kita tingkatkan, kita perbaiki ibadah kita. Karena laut itu dalam, karena di situ ada tantangan-tantangan yang harus kita lalui. Yang kedua pesan Rasulullah adalah perbanyaklah bekalmu karena sesungguhnya perjalananmu adalah jauh. Kita harus mempersiapkan bekal untuk akhirat karena kita akan berjalan jauh di akhirat nanti. Marilah kita selalu mencari bekal untuk akhirat, yaitu berupa ibadah dan amilus solihah, karena itulah yang akan kita bawa nanti bekal di akhirat. Yang ketiga, ringankanlah bawaanmu karena rintangan yang kau hadapi amat berat. Rintangan yang dimaksud ini adalah rintangan berupa harta benda di akhirat nanti adalah merupakan beban, rintangan bagi kita, tahta dan jabatan. Yang keempat, beramallah dengan ikhlas. Keikhlasan adalah modal dari semua amalan. Kita akan sia-sia melaksanakan sesuatu tanpa dengan keikhlasan. Rasulullah juga bersabda, di suatu masa nanti ada 5 yang dicintai dan 5 yang dilupakan. Yang pertama adalah mencintai dunia, lupa akhirat. Kebutuhannya, jadi dia lupa kalau ada akhirat. Dia akan memenuhi kebutuhan di dunia saja. Yang kedua mencintai kehidupan, lupa akan kematian. Kehidupan yang diusahakan tanpa memikirkan bahwa kita akan mati. Yang ketiga adalah mencintai rumah yang mewah dan yang megah, tetapi dia lupa akan kubur. Padahal barang siapa masuk kubur bagaikan seorang yang tenggelam. Banyak pertolongan yang diharapkan. Karena kematian tanpa bekal, kita kalau mati menghadap Allah dengan tidak membawa bekal, bagaikan kita mengarungi lautan tanpa perahu. Yang keempat adalah mencintai harta benda, lupa akan adanya hisab di akhir zaman nanti. Dan yang kelima adalah mencintai makhluk, lupa Khaliknya. Pemirsa podcastmu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah, diberi petunjuk oleh Allah, diberi kemudahan untuk beribadah dan beramilus solihah, dan mudah dalam mencari bekal di akhirat nanti, karena akhirat adalah tempat kita kembali yang sesungguhnya dan tempat kenikmatan yang kita harapkan. Semoga bermanfaat. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.